Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Jurmiyah. Ini adalah video yang ke-6. Di video ke-6 yaitu masuk ke bab yang kedua. Bab kedua yaitu materinya mengenai i'rab. Babul i'rabi, bab i'rab. Di sini dijelaskan mengenai pengertian dari i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rabu, i'rab itu huwa taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya atau perubahan akhir kalimat, likhtilafil awamili, karena perbedaan amil, ad-dakhilati yang masuk, 'alaiha kepada i'rab tersebut, lafdhan baik secara lafaz, au taqdiron atau secara perkiraan. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan bahas mengenai i'rab ini. Nah, mengenai pengertian dari i'rab yang tadi sudah dijelaskan. Jadi i'rab itu mengubah syakal atau harokat terakhir gitu ya. Harokat tiap-tiap akhir kalimat yang disesuaikan dengan fungsi amil yang memasukinya. Nah, amil itu apa? Amil itu adalah yang memerintah. Contohnya, misalkan ada amil. Amil di sini adalah sebuah huruf ya. Ada huruf yang memerintahkan kalimat di depannya untuk menjadi kasroh. Atau ada amil yang memerintahkan kalimat di depannya menjadi domah. Kemudian ada amil yang memerintahkan kalimat di depannya untuk menjadi fathah. Nah, jadi amil di sini adalah yang memerintah gitu ya, yang memerintah kalimat di depannya. Baik perubahan itu tampak jelas lafadznya atau hanya secara diperkirakan saja keberadaannya. Nah, di sini kita lihat mengenai contoh perubahan secara lafadz. Yang pertama, jaa Zaidun. Artinya Zaid telah datang. Nah, jaa Zaidun di sini terdapat dua kalimat. Kalimat yang pertama jaa, kalimat yang kedua Zaidun. Nah, mengenai kalimat Zaidun, kita perhatikan akhir kalimatnya, yaitu huruf dal. Nah, huruf dal tersebut itu ada tanwinnya atau ada domah. Nah, domah tersebut itu diperintah oleh jaa, karena jaa di sini sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il. Yang namanya fa'il itu harus domah, ya, akhirnya harus domah. Jadi jaa Zaidun. Tidak boleh jaa Zaidan atau jaa Zaidin. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi jaa di sini sebagai amil, Zaidun yang diperintah oleh amil. Kemudian yang kedua, ro'aitu Zaidan. Nah, di sini kita lihat Zaidan dengan Zaidun. Di sini ada perbedaan di huruf terakhirnya. Zaidun huruf terakhirnya domah, Zaidan huruf terakhirnya berharokat fathah. Nah, ini diperintahkan juga ya oleh ro'aitu. Yang mana ro'aitu ini adalah terdapat fi'il dan fa'il. Kemudian setelah fi'il fa'il lengkap, kemudian di depannya ada objek. Sedangkan objek itu namanya dalam bahasa Arab adalah maf'ul bih. Yang namanya maf'ul bih nanti di depan akan dijelaskan harus difathahkan. Contohnya seperti Zaidan. Ro'aitu Zaidan. Ro'aitu, aku telah melihat. Siapa yang dilihat? Zaidan. Nah, jadi yang dilihat objeknya di sini adalah Zaidan atau maf'ul bihnya adalah Zaidan. Yang namanya maf'ul bih, ingat, harus difathahkan. Kemudian contoh yang ketiga, marartu bi Zaidin. Marartu artinya aku telah bersua atau aku telah berjumpa, bi Zaidin dengan Zaid. Nah, kita perhatikan bi Zaidin, huruf dal terakhirnya itu dikasrohkan. Kenapa bisa berbeda dengan Zaidun dan Zaidan? Nah, di sini bi Zaidin, huruf terakhirnya dikasrohkan karena ada huruf jar sebelumnya. Zaidin sebelum Zaidin ada ba. Ba di sini adalah huruf jar yang kemarin sudah dijelaskan. Yang mana huruf jar itu memerintah kalimat di depan itu harus dikasrohkan. Jadi marartu bi Zaidin, dinnya dikasrohkan karena sebelumnya ada huruf jar. Kemudian contoh yang keempat, di sini kalimat keempat, yadribu. Nah, yadribu itu bisa jadi yadriba atau bisa jadi yadrib. Nah, kenapa bisa berubah akhirnya? Karena tadi ada amil atau ada yang memerintah ya. Contohnya awalnya yadribu. Kita perhatikan kalimat di bawahnya lai yadriba.
Jadi baknya yang tadinya domah sekarang jadi fathah karena ada lan. Lan di sini adalah amil nawasib. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya lam yadrib. Nah, asalnya yadribu jadi yadrib. Baknya yang tadinya berharokat domah menjadi sukun karena ada amil, ada yang memerintah lam. Lam di sini adalah amil jawazim. Itu yang memerintah kalimat fi'il mudhari di depannya atau huruf terakhir fi'il mudhari tersebut harus berharokat sukun atau jazm ya. Dan mengenai amil jawazim nanti juga akan dijelaskan pada video-video berikutnya. Kemudian selanjutnya contoh perubahan secara diperkirakan. Nah, contohnya di sini fi'il mudhari yakhsha. Kemudian fi'il mudhari yakhsha tersebut sebelumnya ada amil, yaitu amil nawasib lan ya. Lan ini adalah amil nawasib ya. Kita perhatikan yang kalimat di bawahnya. Yakhsha masuk amil lan, maka sya-nya itu berharokat fathah dan di depannya ada alif. Nah, maka tetap seperti itu. Tidak berubah ya. Tidak berubah, misalkan contoh yang fathah berdiri menjadi fathah biasa. Tidak, tetap seperti itu ya. La yakhsha itu ada contoh amil nawasib yang masuk kepada fi'il mudhari ya, yang berubahnya secara diperkirakan. Kemudian kalimat yang ketiga lam yakhsha. Mengenai yakhsha yang di depannya ada alif yang seperti ia itu, ketika ada lam amil jawazim, maka yang alif di depannya itu dibuang. Jadi bunyinya adalah lam yakhsha. Bukan lam yakhsha dipanjangkan, bukan, tapi dibuang alifnya, maka bunyinya jadi lam yakhsha. Dan mengenai artinya, yakhsha artinya dia merasa takut. Kemudian la yakhsha dia tidak akan merasa takut. Kemudian lam yakhsha dia tidak merasa takut. Baik, selanjutnya kita perhatikan ya mengenai contoh yang lainnya. Ja'al fata, telah datang seorang pemuda. Ra'aitul fata, aku telah melihat seorang pemuda. Marartu bil fata, aku telah bersua dengan seorang pemuda. Nah, jadi lafad ja'a, ra'aitu, lan, lam itu namanya amil. Amil di sini ingat yang memerintah gitu ya, yang mengubah kalimat di depannya misalkan menjadi doma, menjadi fathah atau menjadi kasroh atau menjadi sukun. Kemudian di sini ada nadom ya dalam kitab Imriti, pengertian dari i'rab yang tadi sudah dijelaskan. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdiran aw lafdhan li'amilin ulim. I'rab menurut mereka para ahli nahwu ialah perubahan akhir kalimat baik secara perkiraan maupun secara lafadz karena ada amil masuk yang dapat diketahui keberadaannya. Baik, selanjutnya setelah kita mempelajari mengenai pengertian dari i'rab ya dan contohnya, sekarang akan dijelaskan mengenai pembagian i'rab. Dalam kitab Jurmiyah, wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Wa aqsamuhu arba'atun. I'rab itu terbagi menjadi 4 macam. Raf'un yang pertama i'rab rafa, wa nasbun yang kedua i'rab nasab, wa khafdun yang ketiga i'rab khafad, wa jazmun dan yang keempat i'rab jazm. Nah, apa yang dimaksud dengan i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafad, i'rab jazm? Nah, i'rab itu tadi sudah dijelaskan, yaitu perubahan pada akhir kalimat ya, secara lafadz atau secara perkiraan. Nah, rafa di sini maksudnya apa? Nasab itu apa? Rafa di sini itu maksudnya adalah kalimat yang akhirnya berharokat domah ya. Ingat, rafa di sini adalah suatu kalimat yang di akhirnya berharokat domah. Tetapi nanti akan lebih banyak lagi dijelaskan mengenai rafa ya. Jadi ada ciri yang asli, ada ciri pengganti. Kalau ciri aslinya rafa di sini adalah domah dan penggantinya nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Kemudian selanjutnya nasab. Nasab itu adalah suatu kalimat yang akhirnya berharokat fathah. Kemudian khafad. Khafad itu adalah suatu kalimat yang di akhirnya berharokat kasroh. Kemudian jazm. Jazm adalah suatu kalimat yang akhirnya ya huruf terakhirnya itu berharokat
sukun. Nah, itu ya penjelasan pertama mengenai i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab khafad, dan i'rab jazm. Baik, selanjutnya di sini ada contohnya, contoh dari i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab khafad, dan i'rab jazm. Contoh i'rab rofa yaitu seperti kalimat Zaidun qaimun yang artinya Zaid berdiri. Nah, mengenai Zaidun qaimun kita perhatikan mengenai huruf terakhirnya qaimun. Nah, ini berharokat dhammah. Jadi ada perubahan di akhir kalimat yang berharokat dhammah ya atau dhammatain. Jadi rofa di sini adalah dhammah. Jadi ciri aslinya rofa di sini adalah dhammah. Kemudian yang kedua i'rab nasab. Nah, kita perhatikan ra'aitu Zaidan yang artinya aku telah melihat Zaid. Zaidan dalnya huruf terakhirnya ini berharokat fathah atau fathatain. Nah, ini yang dimaksud dengan i'rab nasab. Jadi suatu perubahan pada akhir kalimat yang berharokat fathah. Kemudian yang ketiga i'rab khafad. Marartu bi Zaidin. Aku telah bersua atau berjumpa dengan Zaid. Bi Zaidin kita perhatikan dal di akhirnya berharokat kasroh atau kasrotain. Nah, ini yang dimaksud dengan i'rab khafad. Jadi perubahan pada akhir kalimat yang berharokat kasroh. Kemudian yang keempat contohnya adalah lam yadrib. Nah, kita perhatikan mengenai fi'il mudhari di sini yadrib. Awalnya yadribu karena ada lam amil jawazim jadi lam yadrib. Nah, inilah yang dimaksud dengan i'rab jazm. Perubahan pada akhir fi'il mudhari yang berharokat sukun. Lam yadrib artinya dia tidak memukul. Nah, dalam kitab Imriti mengenai pembagian i'rab yang tadi sudah dijelaskan, aqsamuhu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. I'rab terbagi menjadi 4 macam, maka hendaklah diungkapkan yaitu i'rab rafa dan i'rab nasab, dan demikian pula jazm dan jar atau i'rab jazm dan i'rab khafad. Kesimpulannya mengenai i'rab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar atau i'rab khafad, kemudian i'rab jazm. Nah, selanjutnya di antara i'rab yang tadi sudah dijelaskan, i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafad, dan i'rab jazm, ada i'rab yang masuk pada isim. Nah, dalam kitab Jurumiyah, palil asma'i min dzalikar rab'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Di antara i'rab 4 macam yang boleh memasuki isim hanyalah i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab khafad. Sedangkan i'rab jazm itu tidak boleh memasuki isim. Nah, maksudnya i'rab itu sering memasuki isim adalah sebagai berikut. Yang pertama i'rab rafa. Kita ingat kembali ya, di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai ciri dari kalimat isim. Yang mana ciri dari kalimat isim adalah 1. Ada tanwin, kemudian huruf terakhirnya dikasrohkan, kemudian ada alif lam, kemudian huruf jar. Huruf jar yang memerintah akhir kalimat di depannya itu harus berharokat kasroh. Nah, kita perhatikan i'rab rafa. I'rab rafa itu adalah i'rab yang masuk pada isim. Contoh kalimatnya Salimun muallimun, yang artinya Salim seorang guru. Salimun muallimun. Salimun itu adalah isim. Muallimun ini juga isim. Karena kita perhatikan di sini ada cirinya. Cirinya adalah berharokat dhammatain. Sedangkan yang namanya dhammatain atau tanwin itu adalah ciri dari isim. Nah, ini adalah i'rab rafa. I'rab rafa adalah berubah pada akhir kalimat yang berharokat dhammatain. Selanjutnya i'rab nasab. I'rab nasab ini juga masuk pada isim ya, karena kita perhatikan ra'aitu Saliman. Saliman itu kita lihat nama seseorang, sedangkan nama itu adalah isim. Dan kita perhatikan mengenai cirinya, Saliman akhirnya berharokat fathatain atau tanwin, sedangkan tanwin itu adalah ciri dari isim. Makanya i'rab nasab itu termasuk kepada isim. Ra'aitu Saliman yang artinya aku telah melihat Salim. Saliman di sini sebagai maf'ul bih, sedangkan maf'ul bih harus berharokat fathah atau fathatain. Selanjutnya
I'rab yang masuk pada isim itu adalah i'rab khafad. Contohnya, marartu bisalimin. Artinya, aku telah bersua atau aku telah berjumpa dengan Salim. Nah, bisalimin ini adalah khafad. Khafad itu adalah kalimat yang akhirnya berharokat kasroh atau kasrotain. Ini termasuk kepada isim juga karena bisalimin ini adalah nama seseorang dan kita perhatikan mengenai cirinya akhirnya berharokat tanwin atau kasrotain. Jadi kita ingat kembali, isim itu selamanya tidak menerima i'rab jazm, yakni tidak bisa dimasuki oleh amil yang menjajamkan atau mensukunkan kalimat terakhirnya. Jadi kesimpulannya mengenai i'rab isim itu ada 3, i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab khafad. Sedangkan i'rab jazm itu tidak bisa masuk kepada i'rab isim. Setelah tadi pembahasan mengenai i'rab yang masuk kepada isim, nah selanjutnya ini ada i'rab yang masuk kepada fi'il. Dalam kitab Jurmiyah, walil af'ali min dzalika rab'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Di antara i'rab 4 macam yang boleh memasuki fi'il hanyalah i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jazm, sedangkan i'rab khafad tidak boleh memasuki fi'il. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara i'rab isim dengan i'rab fi'il. Kalau i'rab isim itu jazm yang tidak memasuki isim, sedangkan di sini i'rab khafad yang tidak masuk kepada i'rab fi'il. Nah, di sini dijelaskan ya mengenai maksud dari walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdhu fiha di atas. Maksudnya di antara 4 macam i'rab yang sering memasuki fi'il ialah i'rab rofa. Yang pertama i'rab rofa. Contohnya yansuru, yaqra'u, ya'lamu. Yansuru dia menolong, yaqra'u dia membaca, ya'lamu dia mengetahui. Nah, ini adalah i'rab rofa. Kenapa disebut dengan i'rab rofa? Kita perhatikan akhirnya itu berharokat domah. Yansuru ro-nya berharokat domah. Yaqra'u u-nya atau hamzahnya berharokat domah. Ya'lamu di sini mimnya berharokat domah. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab rofa. I'rab rofa yang termasuk pada fi'il. Selanjutnya yang kedua, i'rab yang masuk kepada fi'il itu adalah i'rab nasab. Contohnya ayyansura, ayyaqra'a, ayya'lama. Ayyansura artinya hendaknya dia menolong. Ayyaqra'a hendaknya dia membaca. Ayya'lama hendaknya dia mengetahui. Nah, kita perhatikan mengenai kalimat terakhirnya atau huruf terakhir pada kalimat yang suro, yaqro'a, ya'lama. Ini akhirnya dipathahkan. Fathah ini adalah ciri asli pada i'rab nasab. Kenapa bisa menjadi yansuro, kenapa bisa menjadi yaqro'a, kenapa bisa menjadi ya'lama? Yang awalnya tadi itu yansuru, ro-nya didomahkan, yaqro'u, a-nya atau hamzahnya didomahkan, ya'lamu, mimnya itu didomahkan. Nah, sekarang jadi fathah. Nah, karena ada amil, amilnya adalah amil an. An di sini memerintah kalimat fi'il mudhari di huruf terakhirnya difathahkan. Awalnya yansuru karena ada an amil, jadi ay yansuro, yaqra'u jadi ay yaqra'a, ya'lamu jadi ay ya'lama. Nah, jadi ini adalah disebut dengan i'rab nasab. Jadi perubahan pada akhir kalimat dalam fi'il difathahkan atau nasab. Selanjutnya yang ketiga, i'rab yang masuk kepada fi'il adalah i'rab jazm. Jazm itu ciri aslinya adalah berharokat sukun. Kita perhatikan lam yansur, lam yaqro, lam ya'lam. Awalnya tadi yansuru, yaqro'u, ya'lamu. Karena ada lam, lam di sini sebagai amil memerintah fi'il mudhari kalimat terakhirnya disukunkan. Jadi lam yansur, lam yaqro, lam ya'lam. Lam yansur artinya dia tidak menolong, lam yaqro dia tidak membaca, lam ya'lam dia tidak mengetahui. Nah, inilah mengenai i'rab yang masuk kepada fi'il, yaitu i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. Sedangkan i'rab khafad itu tidak masuk kepada
i'rab fi'il ya. Jadi di sini ada perbedaan antara i'rab isim dengan i'rab fi'il. Selanjutnya ini nadom pada kitab Imriti yang menjelaskan mengenai i'rab yang masuk kepada isim dan i'rab yang masuk kepada fi'il. Wal kullu ghairul jazmi fil asma yaqa wa kullu hafil fi'li wal khabdum tana. Semua i'rab selain jazm boleh memasuki isim dan semua i'rab boleh memasuki fi'il kecuali i'rab khafad tidak boleh. Nah, inilah mengenai penjelasan kitab Jurmiyah pada video yang ke-6. Mudah-mudahan videonya bisa difahami. Insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali pada video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.